Bab 931. Si anjing Adril ini agak menyebalkan. Ternyata dia sudah mengetahui bahwa Deka mengidap penyakit kronis. Jadi dia berani datang kemari dan masih bisa diandalkan di saat-saat kritis. Adril menyesap tehnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku nggak tahu kamu menderita penyakit serius. Itu cuma kebetulan saja. Kalau begitu, kenapa kamu memberiku pil itu?" Deka jelas tidak mempercayai Adril dan bertanya sambil mengernyitkan keningnya. Adril meliriknya, lalu menjawab, "Itu namanya pil Ramune. Pil ini memperbarui energi kehidupan kembali. Kamu nggak akan paham walaupun ku beritahu. Yang perlu kamu ketahui, meminum pil Ramune ini bisa memperpanjang hidup dan memperkuat fisikmu. Sebagai perbandingan, menyembuhkan penyakitmu cuma efek samping yang paling kecil. Ya, itu cuma untuk menyembuhkan penyakitmu saja." Begitu Adril berkata demikian, Deka sontak terbelalak. Tanto dan Ergo juga menatap Adril dengan bingung. Penyakit yang sudah bertahun-tahun dideritanya ini, ternyata bisa disembuhkan dengan mudah. Jika demikian, seberapa hebat keterampilan medis Adril? Keterampilan medismu bagus, tapi jangan membual seperti itu. Ergo tanpa sadar tidak terlalu mempercayai Adril. Bagaimanapun, kata-kata Adril agak tidak masuk akal. Deka mengangkat tangannya, lalu menyela seraya menatap Adril dalam-dalam. Dia bertanya lagi, "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" "Siapa aku?" Adril memiringkan kepalanya berpikir sejenak, lalu dia menjawab sambil tersenyum. "Kalau nggak ada halangan, kamu akan mengetahuinya dalam beberapa tahun. Saat itu, kamu akan mengerti kalau pil yang baru saja kamu minum itu bernilai ribuan kali lipat dari apa yang sudah kamu berikan hari ini." Deka menatap Adril sebentar, sedangkan Adril menatapnya dengan mata jernih dan senyuman tipis. Setelah beberapa saat, Deka melihat ke arah Adril dan menyahut dengan suara yang dalam, "Aku berutang budi padamu dan aku harus melindungimu sampai mati. Tapi, sekarang keluarga Forest sedang mengejarmu. Hal yang paling bisa aku lakukan adalah menunda mereka selama beberapa hari, sedangkan kamu masih harus melarikan diri." Ketika Tanto mendengar ini, dia mengutuk Deka di dalam hatinya. Pria itu menjadi rubah tua yang tidak berani mengerahkan segalanya, sekalipun sudah mendapat banyak keuntungan. Namun, jika dipikir kembali itu adalah hal yang normal. Meskipun Deka sudah berusaha mampunya, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan Adril. Sebaliknya, dia sendiri yang akan menjadi musuh keluarga Forest. Sementara itu, Adril hanya bisa menjawab dengan bingung, "Pak Deka, apa kamu benar-benar nggak mendengarkan aku? Apa maksudmu?" Sahut Deka mengernyitkan keningnya. "Kapan aku bilang kalau aku ingin kamu melindungiku?" Ulang Adril. Dia kembali berkata dengan lembut, "Aku cuma ingin kamu membantuku melakukan satu hal." Saat berbicara, Adril mengeluarkan ponselnya dari sakunya, lalu membuka sesuatu dan mendorongnya ke depan Deka. Di bawah tatapan bingung Deka, Adril menjelaskan dengan tenang, "Aku ingin kamu menyebarkan video pembunuhan ayahku ini melalui saluranmu dan menyebarkannya ke seluruh dunia." Aku pernah mendengar tentang pembunuhan ayahmu. Pak Gary juga pernah memintaku untuk menyelidikinya." Deka tertegun, menatap Adril dengan bingung, lalu mengingatkannya, "Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini, kan?" "Enggak, ini adalah waktu yang tepat," timpal Adril. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Situasi kali ini sangat besar dan mata semua orang sedang tertuju padaku. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kalau nggak ada halangan, pihak ayahku juga punya beberapa teman di sini." Adril tidak akan menjelaskan sisanya kepadanya. Sejak ayahnya terbunuh, para pembunuh itu tidak berani mengungkapkan identitas mereka. Hal ini hanya berarti satu hal. Mereka tidak berani. Mengapa tidak berani? Pasti ada kekuatan yang sangat kuat di belakang ayahnya. Bahkan para pembunuh itu harus merasa takut dan menghindarinya. Kebetulan kejadian ini begitu besar, jadi Adril menggunakan saluran Deka untuk mengunggah video ini, bersama dengan orang misterius yang mengirimkan kotak tersebut, serta kotak yang sama bagi mereka berdua, melalui saluran yang dimiliki oleh Deka. Adril tidak percaya bahwa orang-orang di belakang ayahnya tidak akan datang mencarinya. Oleh karena itu, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui asal-usul kehidupannya sendiri. Sedangkan untuk keluar dari situasi krisis ini, hanya masalah sepele. Hal ini terutama berkat keluarga Forest yang telah membuat keributan besar dan cukup menarik perhatian. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk melaksanakan rencana ini dengan baik. Pada saat kritis sekalipun, Adril harus memperjuangkan ayahnya. Adril tersenyum sambil menatap Deka yang menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Lalu dia bertanya, "Pak Deka, permintaanku nggak muluk-muluk, kan?" Bab 932. Tiba-tiba, semua orang menatap Adril dengan bingung. Menurut mereka, permintaan terpenting yang seharusnya diajukan Adril sekarang adalah memastikan Deka melindunginya. Namun, sekarang, Adril justru masih ingin menyelidiki masalah tentang ayahnya. Apakah dia tidak tahu betapa kuatnya keluarga Forest yang sedang mengejarnya? Deka menatap Adril dengan tajam menggunakan mata tuanya. Lalu, dia berkata perlahan, "Baiklah, aku setuju." Saat mengatakannya, Deka mengambil ponsel itu tanpa melihat video dan pesan lain di dalamnya. Dia menyerahkan ponsel itu kepada Ergo seraya memberi perintah, "Beritahu teman lamaku dan suruh mereka menyebarkannya melalui saluran mereka sendiri." "Nggak bisa. Kamu yang harus memberi tahu sendiri."
Adril tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Deka mengenyit, lalu segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan beberapa panggilan telepon. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, tetapi identitas lawan bicara yang terungkap dalam kata-katanya membuat Tanto terkesiap. Mereka semua adalah pejabat tinggi di tingkat gubernur. Bisa dibayangkan bahwa Deka secara pribadi menggunakan hubungan yang dia bangun selama bertahun-tahun untuk membantu Adril melakukan hal ini. Bisa dibayangkan sendiri. Informasi yang diberikan oleh Adril akan segera menjadi berita utama di kalangan media besar. Tanto, ayo pergi. Adril tersenyum, meletakkan pil di atas meja, lalu berdiri dan berjalan keluar dengan santai. Tanto tidak berani untuk melawan dan terus mengikuti langkah Adril dengan tegang. Tunggu sebentar. Suara Deka terdengar dari belakang. Adril berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Ada masalah lain. 11. Deka menjawab dengan tenang. Akhir-akhir ini sering terjadi insiden keamanan publik di kota Majaya. Aku akan memerintahkan agar para master puncak tingkat 5 ke atas nggak diberi izin untuk bertindak di kota Majaya. Kalau nggak, akan dianggap sudah mengganggu keamanan sosial. Lagi pula, aku lihat kamu terluka. Kenapa kamu nggak beristirahat sebentar di sini? Anggap saja sebagai kebaikanku sebagai tuan rumah. Adril memainkan sebuah drama dengan Elin. Tubuhnya memang dipenuhi dengan bekas luka. Terima kasih, Pak Deka. Tanto segera mengucapkan terima kasih. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang kapasitasnya, yang hanya dapat dicapai oleh master puncak tingkat 5. Ini merupakan bantuan yang diberikan kepada Adril. Pada saat yang sama, dia juga tidak akan menyentuh garis bawah keluarga Forest. Sebagai gubernur Provinsi Nambia, keluarga Forest sedikit menghormatinya. Tanpa menyinggung kedua belah pihak, Deka masih bisa memberikan bantuan kepada Adril. Meskipun Adril selamat di masa depan, dia akan tetap berterima kasih padanya. Deka ini layak menjadi rubah tua yang cerdik. Dia tidak akan menderita kerugian apapun atas apa yang sudah dia lakukan. Terima kasih banyak. Adril tersenyum ringan dan berjalan keluar. Begitu mereka pergi, senyuman tipis di wajah Deka menghilang dan digantikan oleh ekspresi acuh tak acuh. Pria tua itu bersandar di kursi, menutup matanya dan beristirahat sejenak. Ergo menuangkan secangkir teh untuknya sambil berkata dengan ragu-ragu, "Kakek, apa menurutmu Adril bisa bertahan sampai akhir?" "Dia pasti akan mati," jawab Deka. Pria itu kembali berkata dengan tenang, "Latar belakang Nando sangat penting. Gary nggak akan bisa melindunginya. Semua yang dia lakukan sekarang itu akan sia-sia. Kalau begitu, kakek masih membantunya." Gumam Ergo ragu. Deka menyahut pelan, "Gary adalah orang yang sangat memperhatikan detail. Kalau sekarang aku membantunya, Gary akan mengingat ban majikanku." "Oh, begitu." Ergo tiba-tiba menyadari bahwa ini semua dilakukan demi Gary. Sementara itu untuk Adril, tidak peduli seberapa bagus keterampilan medisnya, dia tetap akan mati. Tidak ada gunanya untuk membantunya. Aku makin tua dan gak bisa melindungi kalian lebih lama lagi. Aku cuma bisa mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan sedikit kebahagiaan untuk kalian sekarang. Ketika Deka mengatakan ini, dia membuka matanya seraya menatap Ergo. Lalu, dia berkata dengan nada serius, "Kamu harus menganggap Adril sebagai pelajaran. Ingatlah untuk bersikap gak sombong seperti dia. Angin yang kuat akan menghancurkan pohon yang terlalu tinggi." "Mengerti, kakek. Jangan khawatir. Aku nggak sebodoh dia." Ergo tertawa sambil mengingat masalah yang ditimbulkan Adril dengan ekspresi jijik di wajahnya. Seorang master puncak berani membawa masalah pada kota Majaya. Dia memang sudah sakit jiwa. Menurut Ergo, Adril pasti akan mati dengan cara yang mengenaskan. Saat Deka mengambil tindakan, semua informasi yang dikumpulkan oleh Adril disebarkan dan menjadi berita utama di seluruh media besar hari itu pula. Saat ini, kota Naraya. Di halaman rumah leluhur keluarga Lavali, suasananya tampak tegang. Gary berlumuran darah sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung. Beberapa pengawal setianya menjaganya sambil membawa pisau. Ujung pisau itu berlumuran darah dan ada banyak mayat yang bergelimpangan di tanah. Bau darah juga memenuhi udara. Aku bertanya lagi, mau menyerah atau enggak? Gary menatap seorang pria tua yang ada di depan halaman dengan ekspresi acuh tak acuh. Rambut pria tua itu seperti perak. Saat ini tubuhnya berlumuran darah. Dia juga dikelilingi oleh para anak buahnya. Dia menatap Gary dengan tatapan dingin dan menyahut dengan tegas. "Gary, memangnya kamu layak menyuruhku untuk menyerah? Tetua sepertiku nggak akan tunduk pada keturunanmu. Cari mati." Ekspresi Gary menjadi dingin. Lalu dia mengangkat kakinya untuk melangkah maju. Berhenti. Pada saat ini, sebuah tombol muncul di tangan pria tua itu. Dia menatap Gary sambil menyeringai dati berkata, "Ini halaman rumah kakak tertuamu, kan? Bukankah kamu cuma ingin mencari petunjuk tentang kakak tertuamu di sini? Aku sudah menanam bahan peledak di sini. Kalau kamu berani mendekat ke sini, aku akan merubah semua yang ada di halaman ini menjadi abu. Pikirkan baik-baik." Tetua itu bicara seraya menatap Gary dengan tatapan menantang. "Kalau kamu nggak peduli dengan kakakmu, maju saja." Bab 933. Gary menatapnya dengan tatapan dingin sambil berkata, "Apa kamu cari mati?" Sementara itu, wajah tetua tersebut menunjukkan ekspresi bangga, seolah-olah dia telah menebak semua ini. Dia merasa bahwa telah mengendalikan Gary dan dia pun berteriak keras,
Kalau kamu nggak berani, pergi dari sini. Kalau nggak, aku akan meledakkan peledaknya. Gary tersenyum menghina, lalu melangkah maju. Di bawah tatapan heran dari tetua, dia tersenyum menghina sambil berkata, aku, Gary, nggak peduli dengan kuil leluhur atau hubungan baik. Kalau kamu benar-benar berani menghancurkan tempat ini, kamu akan kehilangan hal terakhir yang dapat mengancammu. Kamu berani. Pria tua itu melihat tatapan menghina Gary, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek dan berkata menantang, kalau begitu coba saja. Wajah Gary tetap tenang. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah tanpa merasa terancam sama sekali. Wajah tetua itu berubah drastis. Tangannya yang sedang memegang tombol itu berkeringat. Dia benar-benar tidak berani meledakkan bahan peledaknya. Pengecut, dulu kakakku sebenarnya dipaksa pergi oleh kalian. Melihat pihak lain begitu pengecut, Gary tampak terhina dan merasa tidak rela di dalam hatinya. Bagaimana bisa kakaknya yang begitu hebat, terpaksa pergi karena sekelompok penjahat yang balikan tidak berani memenuhi ancaman mereka. Ini tidak adil. Namun, pada saat ini terjadi sesuatu. Ayah angkat. Sesuatu terjadi pada Pak Adril. Keluarga Forest sedang mengejarnya. Rafa bergegas masuk dari luar sambil masih memegang ponsel di tangannya. Dikejar lagi. Apa yang terjadi? Ekspresi Gary tiba-tiba sedikit berubah. Ceritanya panjang, tapi Pak Adril nggak meminta bantuan siapapun. Sebaliknya, dia justru meminta Deka untuk menyebarkan informasi ini atau dia sedang mencari ayahnya. Rafa segera menjelaskan. Apa maksudnya ini? Gary tidak mengerti apa yang dilakukan Adril, tetapi Rafa sudah menyerahkan informasi di ponselnya ke hadapan Gary. Ini adalah video pembunuhan ayah dari Pak Adril. Nama ayahnya adalah Michael. Tapi, dalam video itu ada seorang guru bumi yang membunuhnya. Selain itu, Pak Adril mengatakan kalau ayahnya dibunuh oleh seorang dewa perang. Selain itu, ayah angkat, ada apa denganmu? Saat dia berbicara, Rafa tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan Gary. Dia melihat sekeliling dengan bingung, lalu melihat Gary yang sedang menatap kosong ke video pembunuhan Michael. Terutama ada seorang guru bumi yang melakukan pembunuhan pada malam yang sedang hujan itu. Lalu, tato bergambar ular yang melingkar di tangan guru bumi itu. Hal ini membuat tangan Gary bergetar saat menggenggam ponsel. Tato ini, adalah tato 6 jalur puncak kematian. Gary menatap tato itu dengan suara yang sedikit bergetar. Setelah mendengar ini, mata Rafa terbelalak dan dia berseru kaget. Apakah mereka adalah organisasi rahasia 6 jalur puncak kematian? Bukankah mereka sudah menghilang selama bertahun-tahun setelah mereka bermusuhan dengan kakakmu? 6 jalur puncak kematian. Mereka adalah sebuah organisasi rahasia yang sangat misterius dengan banyak ahli yang berkumpul di antara mereka. Konon anggotanya adalah pengkhianat dari berbagai negara. Mereka meninggalkan negaranya, keluarganya dan diri mereka sendiri, seperti jiwa-jiwa yang kesepian. Konon ada jiwa pengembara yang berubi seekor ular panjang dengan taring berbisa di mulutnya. Lah tidak menggigit orang, justru menggigit tubuhnya sendiri dan akhirnya mati di sebuah puncak. Organisasi ini adalah sekelompok orang yang meninggalkan dirinya sendiri. Kata puncak kematian, memang sudah dengan namanya. Menurut rumor yang beredar, Dito diperintahkan untuk membunuh pengkhianat dari negara elang yang bergabung dengan 6 jalan puncak kematian. Lalu, dia menjadi musuh bebuyutan mereka bersama. Rafa dan anak angkat Gary lainnya hanya mengetahui sedikit tentang masa lalu itu. Mereka juga tidak mengetahui detailnya. Mereka tidak akan bisa mengenali 6 jalur puncak kematian hanya berdasarkan video ini. Namun, mengapa orang dari 6 jalur puncak kematian ingin membunuh Michael? Tunggu sebentar, Adril bilang. Michael sepertinya datang dari luar kota Silas. Apa mungkin Adril adalah tapi dalam video ini, ayah Adril nggak terlihat seperti kakakmu? Rafa tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan terkejut saat ingin mengatakan sesuatu. Nggak mungkin sedangkal itu. Setelah kakakku meninggalkan keluarga Lavali, ada kemungkinan dia mengubah wajahnya juga. Gary jelas sudah memikirkan hal ini, tapi mungkin dia sudah terlalu sering kecewa. Hal ini membuatnya takut untuk berharap terlalu banyak. Dia harus menemukan lebih banyak bukti. Gary berusaha sekuat tenaga untuk menekan emosi yang melonjak. Tetapi nada suaranya tidak bisa menahan kegembiraan yang tak terkendali dan membuatnya gemetar. Gary, apa yang kamu lakukan? Sementara itu, saat ini tetua itu bingung dan berkata, aku nggak sedang menakut-nakutimu. Cepat pergi. Kalau nggak aku akan menghancurkan warisan kakakmu satu persatu. Diam, kamu dasar tua bangka. Rafa menyela dengan marah. Sementara Gary, sekarang tidak punya waktu untuk memerhatikannya. Hal ini membuat si tetua itu langsung naik pitam dan berseru, kamu itu masih muda, beraninya teriak padaku. Gary, kamu. Dia hendak terus mengancam, tetapi tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan keadaan Gary. Gary terlihat sudah melihat halaman informasi berikutnya. Di dalamnya ada gambar beberapa kotak. Setiap kotak itu memiliki segel di atasnya. Siapa bilang kita nggak saling mengerti? Padahal kita sudah saling memahami satu sama lain.